Rabu, Kamis, Jumat, Sabat day. Hari Sabatlah hari ketujuh, hari peristirahatan penuh. Makanya 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi hari ketujuh Allah menguduskan ciptaannya itu. Sedang Allah beristirahat dan menguduskan ciptaannya itu. Kita juga manusia seperti itu. Supaya ada khusus 1 hari perhentian penuh dilakukan oleh setiap manusia. Mengingat kita kepada siapa? Pencipta kita. Begitu. Silakan. Silakan Mace. Oke, ku tambahi dulu ayatnya lagi ya. Iya, tambah. Ini Mace sudah mulai sadar nih. Mace sudah mulai sadar nih. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat itu maksudnya hukum 10 itu ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Oke? Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, 10 hukum itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Oke? Jadi nggak bisa kita ganti-ganti, kita ubah-ubah itu hukum-hukumnya. Itu hukum Tuhan itu kan langsung ditulis oleh Yahweh sendiri. Diturunkan awalnya kepada Musa, ya, Nabi Musa. Awal itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, itu ya. Mazmur 19 ayat 10. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, katanya, ya kan? Lalu dikatakan lagi di dalam, ini banyak ayat loh, banyak sekali. Mazmur 147 ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Kan gak dikenal orang kan hukum itu. Yang mengenal Bani Israel. Lalu kemudian pengikut-pengikutnya mengabarkan seperti murid-muridnya yang ke-12. Lalu ada 500. 12 dulu baru 70, ada 500 dan seterusnya ada Paulus dan seterusnya ada ke kita. Itu dia. Jadi harus disebarkan itu ke seluruh bumi. Makanya dikatakan ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi ya, jadi hukum-hukum ini bukan hanya untuk orang Advent saja, tidak. Untuk seluruh umat manusia. Karena itu hukum Tuhan. Satunya Tuhan kita kan. Gitu. Kitanya manusia yang mengubah-ubahnya gitu. Jadi nantilah hakim yang adil yang menentukan. Dialah nanti, oh begini loh sebenarnya. Tapi kalau sudah datang Yesus, nggak ada lagi di situ pertobatan. Di situ tinggal mengeksekusi. Yesus datang tinggal mengeksekusi gitu. Makanya dari sekarang kita saling diskusi. Jadi begitu. Jadi bagaimana Bu Vina? Jadi ini Bu Darni menyampaikan berlandaskan data. Sementara Bu Vina pergi ke gereja hari Minggu itu berlandaskan data di mana atau pengajaran dari siapa? Begitu Bu Vina. Nah, Ibu Vina sabar Bu Darni ya. Beliau sambil kerja jadi tidak masalah. Ini anak-anak Tuhan harus diselamatkan ini. Nah, iya. Jadi Bu Vina ke gereja hari Sabtu, hari Minggu itu diajarkan oleh siapa dan berlandaskan data yang di mana? Silakan Bu Vina. Bang, Abang begini Bang. Saya ikuti data yang gereja mula-mula. Jadi kita orang Kristen. Saya Protestan ya. Saya ini gereja Protestan. Dan kita ikuti gereja mula. Jadi maksudnya kita ikuti aturan-aturan gereja, tapi semua itu nanti di penghakiman nanti Tuhan yang memutuskan begitu. Kita tidak bisa. Betul. Kita tidak bisa bilang ini yang benar, itu yang benar. Yang penting kita semua itu mempelajari firman Tuhan itu saja. Kalau menurut saya tidak bisa mempersalahkan gereja ini yang benar atau membenarkan gereja ini yang benar atau gereja itu yang benar. Tidak, saya tidak memperdebatkan itu dan juga saya tidak memperdebatkan bahwa Muslim itu yang benar dan Islam yang lebih benar. Tapi Bu Vina,
Tapi Bu Vina, Bu Darni tadi kan dia pakai data, apalagi itu hari Sabat itu perkataan Yesus. Sementara Bu Vina ini berlandaskan gereja mula-mula. Apakah gereja mula-mula mengajarkan tidak sama dengan seperti tertulis di Bible atau bagaimana? Karena ini masalah keselamatan, iya kan Bu Darni kan? Iya, betul. Iya, betul. Ini jangan sampai bertahun-tahun kita beribadah, tiba-tiba tidak ada dalilnya. Contoh Bu Darni ini beribadah hari Sabtu, itu ada dalilnya. Memang Yesus mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Misalnya kalau Islam, kalian pergi ke gereja, mana dalilnya? Ada. Kalian pergi ke masjid, mana dalilnya? Ada. Quran surah At-Taubah ayat 18. Inna ma ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kalian ke masjid hari Minggu, mana ke masjid hari Jumat, mana dalilnya? Ada. Kalian ke masjid hari Jumat, mana dalilnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu ijanu diyal li sholati mi yaumil jum'ah. Ada dalilnya. Nah, Bu Darni ke gereja hari Sabtu, mana dalilnya? Ada. Yesus mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Macam Vina yang baik, cantik, manis dan baik hati ke gereja hari Minggu. Dalilnya di mana coba? Itu yang saya bilang tadi. Semua gereja itu ada punya peraturan-peraturannya sendiri. Itu gereja yang membuat peraturan. Tapi kita mempelajari firman Tuhan dan simpan di dalam hati kita dan kita melakukannya. Itu saja. Dan nanti penghakiman datang itu, Aku dulu. Tuhan sendiri yang akan menghakimi kita. Iya katanya, oke baik. Katanya Bu Darni, beliau mengikuti pengajaran gereja mula-mula. Silakan Bu Darni, tolong luruskan silakan. Enggak dong. Kita gambaran kita Tuhan Yesus, bukan manusia. Kita semua berpatokan kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita ikuti. Makanya banyak data tadi yang sudah saya baca. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Berarti orang-orang yang rendah hati yang setia kepada hukum-hukum Tuhan. Iya kan? Berarti kalau kita mengganti hukum-hukumnya yang 10 itu, salah satu pun itu, berarti kita bukan orang yang rendah hati. Dikatakan di sini tadi, Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kan katanya gitu, sampai selama-lamanya dikatakan. Bukan hanya untuk Bani Israel doang, tidak. Ini Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bayangkan itu, bukan hanya Bani Israel ini menegakkan hukum di bumi. Nah itu, ya kan? Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menuruti Taurat Tuhan. Nah itu, kan bagus itu. Berbahagialah katanya kita yang setia kepada hukum. Karena apa? Itu adalah penuntun bagi kamu. Makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat, maksudnya hukum moral, hukum 10, penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, itu kan sebenarnya, coba bayangkan, kalaulah aku nggak menuruti hukum, jangan berzina, hukum ke-7. Tahu-tahu aku nggak mau tahu hukum. Aku tengok ganteng suami orang, kaya lagi, aku cantik, ya kan? Kugoda suaminya, lalu dapatku istrinya jelek, ya kan? Istrinya jelek, kugoda suaminya, dikasih aku mobil, dikasih aku rumah, harga 2 miliar, ceknya contoh, dikasih lagi mobil, aku jalan-jalan, setiap bulan dikasih lagi. Nah, bisa ku dapat itu karena aku cantik, kan begitu? Pasti dapat dia, karena istrinya kan jelek, aku cantik, ini laki-laki banyak uangnya. Tapi kalau imanku tadi ada, imanku kuat, aku tetap di dalam hukum. Gak mau aku menggoda itu, ya. Karena sudah dikatakan, jangan kau mengingini milik sesamamu manusia. Hukum ke-10 dan hukum ke-7, jangan berzina. Itu, gitu saya. Berarti poin yang saya dapat tadi penjelasan dari Bu Darni, Matius 7, 21, 22, 23 salah satunya yaitu pengajaran yang sesat, yaitu mengajarkan orang bukan hanya di kalangan di luar di luar Kristen, tetapi di dalam Kristen yang mengajarkan orang untuk beribadah hari Minggu tanpa dalil ke gereja, betul kan? Ya, di luar dari hukum Tuhan itu. Iya betul. Ya, oke, kita sambut tamu dulu. Iya, Pak Ampi.
Ini Pak Ampi juga dari Papua. Beliau adalah seorang pendeta tapi gerejanya belum ada. Pak Ampi, Pak Pendeta Masa Ampi. nggak ada? Di rumah juga boleh Pak kok Ampi. kalau nggak ada bangunan. Nah ini beda sama mereka. Mereka kalau tidak ada gereja, tidak ke gereja. Padahal ibadah di rumah juga bisa kan, Bu Darni kan? Bisa di rumah Iya juga bisa. Kalau Pak Ampi ini beda itu, tapi dia kawan saya baik. Dia mau Karena belajar juga Yesus seperti berkata, Ibu Steven. di mana 1, 2, 3 silakan. orang berada, aku pun hadir. Kan kata Yesus. Hmm. Belum tentu Silakan, Pak. dipilih yang bergereja yang di tempat Iya. mewah dengan di rumah gubuk yang kecil, tapi itu sesuai dengan peraturan Tuhan. Yang dipilih ini, yang di gubuk ini tadi, dibanding dengan rumah mewah yang harga 10 miliar, tapi mereka tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Yang bergereja di gubuk derita ini, yang gubuk-gubuk yang mau reot, tapi mereka setia dengan hukum Tuhan. Bila Yesus nanti datang, yang dibawa ya yang setia kepada hukumnya ini, gitu dia. Silakan Pak Iya. Ampi. Iya Pak Ampi. Halo Pak Ampi. Kalau ini Pak Ampi nanti kalau Ibu Safina ini dia tidak belajar Bu Darni. Silakan Bu. Sebelum saya sahadatkan dia kan lebih baik Bu Darni kasih pengajaran. Iya, betul Seperti itu, Landi betul, kemarin betul. kan. Landi kemarin kan sudah sahadat itu kan. Karena Bu Darni tidak kencangkan di ayat. Jadi Gitu. anggaplah saya sama Bu Darni ketika tidak ada yang Kristen yang satu pemahaman yang satu pemahaman dengan Bu Darni, kita berdua diskusi santai. Tetapi kalau ada Kristen yang berbeda pemahaman begini, saya berikan ruang, silakan nasihatkan sama mereka biar kembali ke jalan yang lurus. Begitu. Bukankah di dalam Bible Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh Injil. makhluk. Kita fokus Betul. orang di luar Kristen, tetapi orang di dalam internal Kristen amburadul. Gitu. Iya. Betul. Sama abang ini Muslim. Dia kasih selalu kalau Kenapa? ini kasih naik saya ini abang ini, dia naksir saya atau bagaimana begitu, dia selalu kasih naik saya. Bukan. Tahu Ibu Yosi kenapa dia itu mengundang Ibu Yosi? Karena Ibu Yosi nggak belajar Alkitab, cepat dapat ditangkapnya gitu, cepat diterkamnya. Iya dong, Bu Darni udah 3 tahun lebih nggak dapat-dapatnya, nggak bisa diterkamnya Bu Darni. Karena apa? Karena belajar. Kita semua harus belajar, harus kita Iya, perkuat itu. iman kita, gitu. Begitu juga dengan Muslim juga harus belajar Al-Qur'annya supaya nanti kalau masuk ke room Kristen yang jago-jago Al-Qur'an nggak cepat ditangkap gitu. Jadi sama-sama kita berlomba-lomba kita untuk kuat di dalam iman kita sampai kedatangan Yesus. Nah itu, Yesus nanti terakhir yang menentukan. Dia akan menghakimi. Yohanes 9 Iya ayat 39. maksud saya kan begitu. Saya sama Bu Darni, saya kalau sama Bu Darni ini biasa marah-marah kalau diskusi, tetapi ketika ada Kristen yang pemahaman tidak apa begini, saya berikan waktu sama Bu Darni. Silakan sampaikan berita Injil kepada mereka biar mereka tidak tersesat. Karena di dalam Matius 7, 21, 22 sampai 23, di situ perikopnya pengajaran palsu. Nah, ajaran yang kalian dapat dari mana sehingga pergi ke gereja hari Minggu sementara Yesus mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Nah, coba silakan Pak Pendeta Ampi. Bisa, silakan. Ini loh, silakan. Pendeta anti lagi. Saya bukan pendeta. Terus jemaat biasa ya itu. Jadi Iya, tanggapan Anda tanggapan Anda bagaimana tadi? Itu masalah ibadah hari Minggu atau hari Sabtu? Silakan Pak Ampi. Kita santai ya, jangan kita ngomong satu-satu, jangan menghujat apa, silakan. Silakan waktu dan tempat. Saya belum dengar. Ini cuma tukar pikiran ya, jangan Diskusi dulu, nanti saya ikut dari ini. Tanggapan terkait hari Minggu dan hari Sabat. Iya. perkenalkan diri. Karena ini begini Pak Ampi. Pak Ampi begini Pak Ampi. Jadi tadi bermula dari ayat Matius 7 21 22 sampai 23. Di situ sebagian orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, tapi akhir kelak diusir karena kenapa? Karena ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran palsu. Apa itu ajaran palsu? Salah satunya beribadah ke gereja hari Minggu tanpa berlandaskan dalil. Sementara Bu Darni datang memberikan pencerahan bahwa ke gereja itu hari Sabtu berlandaskan dalil yang tertulis. Yesus mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu kan Sabtu hari kan begitu. Nah sementara Pak Ampi ke gereja hari Minggu sama Bu Vina ini data dari mana? Karena kita sini perang data bukan perang congor. Silakan.